Di dalam teknik hipnosis, ada yang disebut namanya tempat kedamaian. Tempat kedamaian. Tempat kedamaian. Tempat yang kok sampai berkerut gitu? Maksudnya apa? Kebayangnya apa? Jadi pebisnis sering banget ngerasain stres, bingung ketika ada problem dan bingung untuk mengambil keputusan. Tonton video ini, Anda akan dapatkan jawabannya untuk mengambil keputusan dengan cepat, bahkan dengan teknik NLP tanpa chaos. Halo Coach. Halo. Ya langsung aja nih Coach. Yap. Ada para pebisnis tuh kadang suka kayak stres sendiri, bingung sendiri, lagi keadaan chaos, terus kayak harus ngambil keputusan. Itu sebagai seorang pebisnis harus langkah pertama itu apa sih Coach? Ini menarik ya. Jadi sebelumnya saya jawab dulu otak manusia. Oke. Otak manusia itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Oke. Otak manusia yang pertama ada terdiri dari yang kita sebut namanya reptil area gitu ya. Yang kedua adalah yang kita sebut otak yang bisa saya sebut berkaitan dengan otak mamalia. Dan otak ketiga adalah otak analisa. Oke ya. Ketika seseorang lagi ada masalah, maka otak pertama yang akan jalan duluan, yaitu otak reptil. Di mana otak reptil itu fungsinya cuma, sebenarnya ada beberapa fungsi, cuman saya hanya menjelaskan hanya 2. Fight, dan flight, dan freeze. Fight artinya dia ngelawan. Oke. Flight, mutung. Tahu mutung? Iya. Apa tuh? Mungkin orang nggak tahu. Mutung apa? Kalau misalkan mutung kayak ibaratnya udah putus asa aja putus gitu. asa, do nothing lah ya. Iya. Udah, ayo udah lah gue ya. Do nothing lah, atau gue nangis gitu, lebay dan sebagainya. Yang ketiga freeze. Freeze. Freeze tuh kayak orang dimasukin dalam kulkas, air masukin kulkas jadi beku. Alias karena dia panik, stres dan sebagainya, dia nggak nangis, dia nggak marah, tapi nggak hang. Diem aja. Diem aja. Bahkan mungkin kalau dia ngeliat tembok tuh lama dia tembok gitu. Itu yang terjadi yang disebut freeze. Nah, jadi yang menariknya adalah ketika dia ada problem, seorang pengusaha kena problem, seorang pebisnis kena problem, maka yang terjadi adalah otak reptil dulu yang jalan. Kalau otak reptil jalan dulu, apa yang bakal terjadi? Maka dia tidak bisa berpikir jernih. Sama sekali dia nggak hang, dia nggak bisa mikir apa-apa, pikirannya kusut. Karena otaknya terfokus hanya hal itu. Bukan fokus sebaliknya. Sampai sini oke? Jadi pertanyaannya, gimana caranya supaya dia bisa menjadi powerful? Dia bisa menjadi orang luar biasa kembali. Kalau misalkan saya kasih contoh yang paling gampang begini. Ujian. Yang paling gampang ya, ujian sekolah. Ujian sekolah, kamu udah belajar. Udah mantap nih. Pas ujian, begitu dapat soal, aduh, soal ini belum gue pelajari. Panik kan? Iya, panik. Otak Anda jadi kusut. Jangan sampai semua jawaban jadi nggak muncul tuh jawabannya. Iya, langsung udah baca soal semuanya, terus nge-freeze ini apa? Nah, itu yang terjadi dengan pengusaha juga. Pengusaha itu sama dia punya jawaban. Cuman karena ketika menghadapi masalah itu, otak yang freeze dan langsung, aduh, itu mesti gimana? Yang ada tambah kayak kesannya, banyak ada istilah, makanya kan, kalau peribahasa bahasa Indonesia kan adalah, apa? Udah jatuh ketimpa tangga, terus apa lagi? Udah jatuh ketimpa tangga, dimakan buaya, gitu kan ya, diterkam beruang, misalkan kayak gitu ya. Jadi kusut gitu loh. Karena kenapa? Satu masalah tuh sebenarnya nggak mungkin masalah kedua datang. Iya. Masalah satu datang itu baru mungkin masalah yang kedua datang kalau Anda kusut. Iya, benar. Anda kusut. Sorry, saya sambil lapan gini ya. Kalau Anda kusut. Kalau Anda nggak kusut, nggak apa-apa. Masalah Anda kusut. Jadi gimana cara mengatasinya? Satu-satu jalan, dia tidak boleh fokus kepada hal yang membuat dia panik. Jangan fokus kepada hal yang membuat dia keganggu. Iya. Dia fokus hanya kepada hal yang memang dia mau. Betul. Caranya gimana? Nah, ini yang menarik. Jadi apa yang harus dilakukan? Idealnya kan harusnya dia melakukan pengalihan dong. Betul. Nah, gimana cara melakukan pengalihan? Ada satu metode yang disebut, ini teknik NLP gabungan dengan teknik hipnosis. Widih. Ya, nah ini langsung buka. Jadi, di dalam teknik hipnosis, ada yang disebut namanya tempat kedamaian. Tempat kedamaian. Tempat kedamaian. Tempat yang kok sampai berkerut gitu, maksudnya apa? Kebayangnya apa?
tempat kedamaian kayak entah ruangan kosong yang Yes. emang di tempat Buat setiap orang buat beda-beda. setiap orang beda-beda. Ya, tempat kediaman. Jadi artinya tempat kedamaian. Tempat kedamaian adalah tempat yang dimana kamu akan ngerasa nyaman, Heeh. kayaknya feel good banget tempat itu. Jadi harus punya ruang khusus gitu, Coach? Tidak. Oh, enggak. Hanya dalam kondisi kita membayangkan. Karena NLP dengan campur hipnosis adalah konteksnya adalah membayangkan dan merasakan. Oke. Jadi ingat ya, masih rumusnya ada Iya. visual, auditory, kinestetik. Heeh. Jadi dia harus membayangkan, mengimajinasikan tempat kedamaian. Oke. Tempat kedamaian itu bisa macam-macam buat orang tertentu. Hmm. Kalau dulu, ini saya ngomong dulu ya, bukan sekarang. Sekarang nanti beda lagi ceritanya. Kalau dulu tempat kedamaian saya adalah, misalkan saya membayangkan pegunungan, atau saya membayangkan pantai. Oh, begitu membayangkan pantai, langsung ingat Bali nih saya. Pantainya Bali di tempat yang ada glamping ya. Wah, ini tempat enak banget tuh. Aduh. Ya, glamping depan laut. Asik kan? Itu enak sih. Enak tuh. Makanannya enak. Apalagi gitu ya. Nah, itu tempat kedamaian saya dulu. Oke. Nah, jadi pada saat saya mengalami tempat kedamaian, ingat rumusnya VAK. Berarti apa yang Anda bisa lihat, apa yang Anda dengarkan, dan apa yang Anda rasakan. Kalau misalkan dilihat, berarti kayak tempatnya entah indah, tenang. Kalau misalnya tenang kan lebih kerasa ya, Coach ya. Kalau misalnya dengar kayak sunyi gitu. Ya, mungkin kalau bentuknya pantai ya, saya melihat pantai, tadi yang saya bilang gitu kan, glamping depan pantai, saya mendengar suara deburan ombak. Gitu ya? Nah, ya kan? Itu adalah mendengarkan. Merasakan. Damai. Tenang. Kalau angin sepoi-sepoi. Langitnya biru. Betul? Iya. Indah sekali kan? Iya. Nah, pohon kelapa. Iya. Ya enggak? Ada goyang-goyang kena tiup angin. Terasa sepoi-sepoi. Itu kinestetik. Oke. Pada saat Anda di tempat kedamaian, apa yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan adalah di-anchor. Dijangkar lagi. Oke. Dijangkar, ya. Di video sebelumnya saya udah ngebahas tentang teknik jangkar. Jadi kalau belum nonton tekniknya tersebut, lebih baik nonton dulu. Iya, betul. Supaya Anda nanti bisa menggunakannya. Ya kan? Nah, jadi caranya gimana? Ketika dia sudah membayangkan, saran saya sebenarnya idealnya pakai teknik hipnosis. Tapi kan karena nggak mungkin saya mengajarkan teknik hipnosis di sini kan? Iya. Ya nggak? Jadi saya hanya mengajarkan di kelas Neuro Linguistic Programming lisensi saya. Nah, caranya sebenarnya kalau saya kasih gambaran, untuk di hari ini saya akan kasih teknik sederhana. Teknik sederhananya apa? Adalah hanya pejamkan mata, setel musik yang enak. Yang enak jangan ada lagunya. Dan kalau bisa musiknya itu instrumen yang tidak ada. Instrumen itu tidak bisa instrumen tentang lagu tertentu. Oh, mungkin kayak instrumen piano. Instrumen piano yang tapi lagunya kita nggak ngerti itu lagu apa. Jangan ada kan, lagunya kan ada instrumen kan. Kalau ada 9 naga. Kan begitu denger instrumen itu kan ada nyanyi kan. Iya pasti. Yang ada nggak bisa lepas. Jadi instrumennya bener-bener kita tuh nggak tahu lagunya atau bahkan kayak cuman jadi Anda nggak bisa menerjemahkan karena nggak ada liriknya. Oke. Nah, itulah lagu yang bagus. Jadi ketika membayangkan, kemudian lihat, sudah rasakan, kemudian anchor. Ketika Anda sudah ngelakuin anchor, udah ngelakuin anchor, maka sama, dilepas, dan kemudian nanti di-anchor lagi, dan Anda berikan perintah. Kalau Anda sudah, ketika Anda melakukan gerakan tertentu, maka Anda akan ingat tempat kedamaian ini. Jika Anda paham, silakan anggukan kepala. Silakan buka tangan, tes. Benar nggak muncul? Kapan ini digunakan? Pada saat Anda otaknya kacau, Anda berhenti kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. 5 menit lah berhenti, tempat kedamaian dulu. Selesai. Setelah tempat kedamaian, sudah feel good, sudah oke, langsung baru kerja. Supaya nggak chaos otak. Nah, tadi saya ngomong kan, itu teknik saya dulu. Iya. Teknik saya yang sekarang, walaupun metodenya sama, tetapi saya tidak memakai konsep itu. Yang saya pakai konsepnya adalah
karena saya lagi mendalami agama, ya, saya mendalami tentang pengajaran-pengajaran agama-agama saya, maka yang saya lakukan adalah saya membayangkan Tuhan saya. Oke. Karena tempat kedamaian akan kalah dengan Tuhan saya, pasti dong. Betul. Iya nggak? Iya, benar. Udah tempat kedamaian, tetap kusut gitu ya. Iya. Kalau ke Tuhan kan ada, gue serahkan kepada Tuhan, ya nggak? Betul. Ini makanya ketawa kan jadi kayak bodoh banget gitu pemikiran itu ya. Makanya diserahkan ke Tuhan masalahnya, biar Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan saya fokus kepada hal itu. Nah, Iya, benar. tapi caranya gimana? Supaya bisa langsung mikirin hal itu. Ada satu teknik NLP yang sangat membantu. Nah, menarik nih. Nah, tekniknya namanya Swiss pattern. Swiss pattern, oke. Swiss pattern. Teknik Swiss pattern sebenarnya sederhananya dulu ya, nanti akan saya peragakan cara ngelakuinnya. Jadi adalah membayangkan satu peristiwa yang tidak menyenangkan, atau peristiwa yang bakal buat chaos. Kemudian cari di dalam gambar tersebut, dalam imajinasi kita, di mana letak kalau kita ngelihat gambar itu, atau ngelihat peristiwa itu, atau dengar peristiwa itu, Anda langsung chaos. Kayak langsung kayak orang bingung gitu. Bingung gitu ya. Nah, di bagian hal tersebut mungkin gambarnya kecil, tapi di tengah, mungkin di atas, mungkin di kanan, atau kiri, atau di bawah. Anda lihat gambar itu, yang gambar tersebut, kemudian yang kita lakukan adalah gambar tersebut adalah yang saya inginkan. Misalkan contoh Tuhan saya. Jadi saya masuk kalau ada satu gambar besar, problem, dan saya taruh gambar Tuhan saya di sana. Ketika saya dengar kata tertentu yang membuat saya trigger, atau gambar tertentu yang membuat saya trigger, maka gambar itu akan langsung menutupi seluruh gambar. Itu yang disebut namanya Swiss. Bedanya kalau di Swiss kita ngomongnya pakai kata swish. Metode sederhananya modelnya kayak gini. Saya contohkan aja ya, contohnya. Modelnya kayak gini. Munculkan gambar yang tidak diinginkan, munculkan, kemudian tangan saya peragakan, munculkan gambar yang diinginkan. Nah, ini saya lakukannya berbeda nih. Kalau orang lain lakukan dari bawah ke sini. Kalau saya lakukannya berbeda. Muncul gambar yang diinginkan dan swish. Merusak gambar. Nah, tapi pertanyaan berapa kali? Lakukan sampai setiap ada membayangkan yang negatif, muncul yang positif. Membayangkan negatif, munculnya positif. Langsung saat itu juga. Jadi kita otomatis otaknya, waduh, ada masalah nih, switch. Kebayang gak? Iya. Kebayang asik ya? Iya. Jadi kita ada masalah, switch. Enak banget ya. Kan jadi kayak kepikiran, oh iya, lega. Karena ada jawabannya kan? Iya, Nah, kayak kelepas sendiri gitu. Iya. Nah, kalau misalkan kita melakukan sendiri, saya pernah ngelakuin metodenya dengan cara mandi. Mandi. Ya, mau mandi pakai gayung, mau mandi pakai shower, teknik ini bisa jalan. Oke, gimana Coach? Caranya adalah sama. Saya membayangkan gambar yang tidak diinginkan dalam bayangan saya, tapi tidak pakai gerakan tangan. Saya bayangkan gambar tidak diinginkan, dan saya taruh gambar yang saya inginkan, dan saya swish. Ketika saya swish, saya membayangkan gambarnya menjadi besar tuh, gede banget. Jadi kadang-kadang saya bisa muncul kayak gini. Bayangkan gambar tidak diinginkan, munculkan gambar yang diinginkan, dan swish. Kadang-kadang saya sampai mundur, karena gambarnya gede banget. Nah, itu adalah cara juga untuk mengatasi masalah chaos. Bahkan teknik ini bisa dipakai untuk ngurusin badan loh. Iya. Jadi kalau memang Anda ngeliat makanan-makanan yang Anda tertarik, Anda cuma bayangin itu, mendadak Anda, enggak, gue mau sehat, kayak gitu. Oh, iya. Jadi hanya Swiss, udah berubah. Oh iya, benar juga sih. Asik ya? Iya. Nah, makanya sebenarnya para pengusaha itu sebenarnya bisa lebih powerful lagi kehidupan mereka, bisnis mereka, dan sebagainya, kalau mereka tahu caranya. Betul. Kalau nggak, apa yang bakal terjadi? Ya chaos terus kan? Iya. Udah chaos. Udah stuck. Belum lagi ada masalah sama pasangan. Iya. Nah, bahkan teknik ini kalau dipakai buat pasangan juga bisa kan? Iya, bisa. Ya, asal pasangannya jangan diganti gambar badut habis itu gitu ya. Habis itu dia ketawa-tawa sedih, habis itu istrinya ngomong, kamu orang gila ya. Gitu gambarannya. Oke, wah menarik banget nih teman-teman. Bahkan Coach Arif udah menjembrengkan teknik banyak banget. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih dalam teknik anchoringnya tadi, yang seperti Coach Arif jelaskan, itu bisa tonton video sebelumnya. Nah, buat teman-teman langsung aja kalau misalkan mau diskusi bareng Coach Arif seputar teknik NLP yang lainnya, mungkin bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Atau kalau buat teman-teman mau tanya seputar kelas NLP-nya, bisa langsung aja kontak nomor yang ada di deskripsi. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antonius Arif, Licensed Trainer of NLP, langsung dari Dr. Richard Bernard, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.